Meskipun hanya bersifat ternak skala rumahan, teman-teman, tetapi pada kenyataannya usaha ini sangat membantu secara ekonomi. Bagaimana tidak, teman-teman? Saya alhamdulillah sudah beternak selama 7 tahun lebih ya, teman-teman, sampai kepada saat ini untuk menekuni usaha ternak entok, dan alhamdulillah dari usaha ini bisa membantu ekonomi saya. Dan ini tidak hanya omong kosong tetapi bisa untuk dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Pikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas kembali mengenai seputar ternak entok. Lebih tepatnya, tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bagaimana untuk bisa bertahan dalam usaha ternak entok. Mengapa ini perlu kita bahas kembali? Karena teman-teman dan sahabat semua, ternak entok itu banyak yang bilang ini merupakan usaha yang sangat gampang, sangat mudah, sederhana, sepele, ya. Dan mereka mengatakan seperti itu karena mereka hanya melihat, ya. Terus terang saya katakan bahwa sebetulnya peternak entok itu tidak segampang dan tidak semudah yang mereka bayangkan. Saya katakan demikian karena di sini saya pelaku, teman-teman, yaitu pelaku ternak. Sehingga sedikit banyak saya sudah mengenyam yang namanya pengalaman pahit ataupun pengalaman manis. Mereka yang mengatakan bahwa ternak entok itu gampang, mudah dan menghasilkan itu terkadang hanya menilai dari atau menghitung dari ketika kita melakukan penjualan. Ya, satu ekor entok usia 1 minggu kita hargai dengan 15.000, maka ketika kita menjual 100 ekor berarti 15.000 dikali 100 ekor sama dengan 1.500.000. Mereka hanya fokus kepada 1.500.000-nya saja. Tetapi mereka lupa bahwa kami sebagai peternak itu sebetulnya sudah menyiapkan buku catatan untuk mencatat biaya pengeluaran pakan. Jadi untuk 1.500.000 atau hasil 1.500.000 itu sebetulnya masih hasil kotor ya, belum dipotong biaya pakan. Jadi untuk teman-teman yang selalu membayangkan manisnya peternak entok, saya harap jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terbuai dengan harapan, karena peternak entok itu boleh dikatakan merupakan usaha yang susah-susah gampang dan gampang-gampang susah, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke inti daripada pembahasan kali ini, yaitu tentang bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan dalam menekuni usaha peternakan entok ini, teman-teman. Jadi versi saya, teman-teman dan sahabat semua, ketika kita memang menginginkan usaha kita bertahan, khususnya dalam hal ini adalah usaha ternak entok, maka langkah yang harus teman-teman lakukan untuk pertama sekali adalah teman-teman kreatif untuk menciptakan sumber pakan dari alternatif, teman-teman. Nah, ini kenapa saya tempatkan di posisi pertama, karena teman-teman dan sahabat semua, apabila atau jika teman-teman memang beternak entok tetapi masih mengandalkan 100% dari pakan pabrikan, maka yang akan terjadi, sekali lagi teman-teman, ini sudah sering kali saya bahas, yang akan terjadi teman-teman pasti akan tumpur, ya. Apalagi jika teman-teman beternak pembibitan. Beternak pembibitan, ketika kita bertahan dengan menggunakan pakan pabrikan, maka 100% pasti tumpur. Maka yang saya lakukan di peternakan saya, teman-teman, jika memang teman-teman nanti cocok dengan pendapat ataupun langkah yang saya lakukan, silakan dicoba. Tetapi kalau tidak cocok juga tidak menjadi masalah. Nanti teman-teman bisa klik di kolom komentar apa alasan teman-teman sehingga tidak cocok dengan apa yang saya terapkan. Yang saya terapkan adalah 70% sumber pakan alternatif dan 30% dari pabrikan. Karena kita membahas mengenai ternak pembibitan, teman-teman. Yang mana ternak pembibitan itu kita hanya mengharap hasil dari DOE, teman-teman. Nah, jadi tidak harus kita membeli sumber pakan dari pabrikan yang sifatnya menggemukkan, ya. Nah, pakan pabrikan akan kita beli apabila nanti terjadi masalah dalam produksi telur untuk indukan-indukan kita, ya. Itu pun masih bisa kita atasi dengan sumber pakan dari alternatif seperti keong dan juga kicing, teman-teman. Nah, tetapi bagi teman-teman yang memang kesulitan untuk mendapatkan keong dan kicing, maka solusinya
kita tetap akan melibatkan sumber pakan dari pabrikan. Ingat teman-teman, pakan pabrikan ini atau sentrat petelur ini akan kita berikan ketika kita mengalami kendala, ya, yaitu indukan kita yang memang mogok untuk bertelur. Tetapi kalau pada faktanya dengan menggunakan pakan-pakan alternatif itu saja entok-entok kita lancar untuk bertelur, maka kita tidak perlu lagi untuk menggunakan sentrat petelur. Kita hanya akan mengandalkan pakan dari alternatif. Sumber pakan alternatif itu banyak sekali ya teman-teman. Silahkan teman-teman cek saja di channel ini, sudah banyak sekali saya review tentang jenis pakan alternatif yang bisa digunakan dan tentu saja aman ya untuk ternak entok kita. Itu sudah banyak sekali saya review. Silahkan teman-teman buka saja channel ini, silahkan cari sendiri dan tonton sampai selesai supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat di dalamnya. Kemudian yang membuat saya tetap bisa bertahan sampai kepada saat ini teman-teman dalam menekuni usaha ternak entok, jika yang lain pada tumbang, tetapi alhamdulillah sampai kepada detik ini saya tetap masih bisa bertahan meskipun saya hanya peternak entok lokal ya, jenis lokal, tetapi alhamdulillah masih bisa bertahan sampai kepada saat ini teman-teman. Yaitu dari target pasar. Jadi kita harus menguasai pasar teman-teman ya. Banyak sekali dari peternak yang bisa beternak, mahir dalam beternak, tetapi untuk masalah target pasar atau pemasaran itu nol. Ya, mereka bingung mau menjual kemana hasil ternaknya. Dan hal ini tentu saja tidak bisa kita abaikan. Kita tidak boleh menyepelekan hal sesederhana ini teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya penting. Bagaimana mungkin kita bisa mahir dalam beternak, kita sudah pintar dalam beternak, sukses katakanlah untuk membesarkan entok, kemudian membuat entok bisa memproduksi DOE dengan produktif, tetapi kemudian setelah kita masuk kepada menjual hasil, kita tidak mampu di situ. Maka yang akan terjadi, kita hanya akan jalan di tempat, ya. Artinya jalan di tempat, kita sudah menyimpan barang untuk kita jual, tetapi kita bingung mau jual kemana. Ini yang saya maksud dengan jalan di tempat, ya. Secara otomatis ini hanya akan membuang-buang waktu saja teman-teman. Maka dari itu, sebagai peternak yang memang ingin bertahan, maka silahkan kuasai ataupun pahami bagaimana cara menjual atau memasarkan hasil ternak entok kita, baik pembibitan maupun pembesaran. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa klik di channel ini, sudah saya sajikan, sudah saya review tentang pemasaran. Saya rasa hanya itu teman-teman, hanya 2 poin penting yang membuat saya itu bisa bertahan dalam menjalankan atau menekuni usaha ternak entok. Dan ini sangat sederhana. Dan apabila teman-teman masih gagal dan selalu gagal dalam usaha peternakan entok, silahkan boleh dicoba teknik dan trik saya. Dalam hal ini adalah apa yang sudah saya sampaikan. Saya rasa sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan membagikan apa-apa saja yang memang bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Khususnya adalah untuk peternak pemula yang mau menekuni usaha ternak entok. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua.